Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara teman-teman agar bisa belajar, bagaimana sih cara belajar di web yang sudah teman-teman kunjungi. Setelah teman-teman bisa mengakses web dan juga ada fitur-fitur yang dijelaskan di video sebelumnya, setelah masuk ke halaman ini teman-teman akan diarahkan ke bagian halaman utama kelas. Di sini ada beberapa catatan sebelum melaksanakan pembelajaran, teman-teman bisa dibaca dengan teliti, dipahami. Kemudian kalau misal teman-teman malas untuk menonton video, bisa dibaca e-booknya. Di sini bisa di-download seperti yang tadi. Oke, nanti seperti ini tampilannya, di-download aja, dibaca-baca. Atau teman-teman juga kalau misal lebih berkenan menonton video juga sama saja. Kemudian di sini ada menu navigasi, teman-teman bisa menyembunyikan atau memunculkan kalau misal mengganggu ya tampilan menu di samping ini. Nah, di sini ada 3 pertemuan untuk materi sistem ekspresi pada manusia. Nanti teman-teman ikuti setiap langkah-langkah di sini sampai pertemuan ketiga bagian latihan soal ya. Di pertemuan pertama dulu kita akan bagian pengantar. Teman-teman sebagai catatan teman-teman, nanti setiap menu di web ini bisa dikunjungi satu persatu secara runtut. Di sini pastikan teman-teman semuanya sudah dikunjungi ya. Ini tujuan pembelajaran, kemudian nanti dibaca juga teman-teman. Ini sebagai pengetahuan umum aja. Kemudian di kegiatan inti. Nah, nanti di bagian sini seluruh kegiatan akan terjadi. Di sini untuk materi pertama yaitu struktur dan fungsi sistem ekskresi, teman-teman bisa baca di sini. Kemudian ada pertanyaan yang harus teman-teman jawab, dan untuk menjawabnya teman-teman bisa mencari jawabannya di materi yang sudah disampaikan, kemudian menjawabnya di bagian kirim pendapatmu sini. Ketikkan nama, kemudian apa yang kamu temukan terkait untuk menjawab pertanyaan yang ada di bagian atas tadi, kemudian kirim. Nah, teman-teman selain itu juga bisa mengomentari dari postingan teman-teman kalian, klik balas, kemudian caranya sama ya. Kita ulangi, di bagian komentar temanmu yang akan kamu berikan pendapat dibalas, kemudian kamu diarahkan ke bagian situ, ketikkan namamu dan juga apa pendapatmu terkait jawaban dari teman-temanmu tadi. Nah, nanti aktivitas diskusi ini akan menjadi tolak ukur penilaian kalian terkait keaktifan belajar. Nah, di sini usahakan teman-teman bisa sangat aktif, terlibat aktif di forum diskusi ini. Kemudian untuk menjawabnya teman-teman bisa ke materi untuk siswa. Di sini ada materi, itu diklik aja. Kemudian akan muncul materinya, dibaca-baca, dipahami, ada gambar-gambar juga. Bisa lebih memahami teman-teman ya. Kemudian di selanjutnya, kemudian di bagian sini sampai kulit, kemudian di sini bawah ada paru-paru, kemudian hati. Nah, setelah selesai membaca semuanya, klik sebelumnya. Ini akan kembali ke menu yang tadi. Kemudian kalau mau kembali ke menu kegiatan inti di atas itu juga bisa. Oke, ada juga e-book yang bisa teman-teman baca. Di-download aja, dibaca-baca buat tambahan pengetahuan. Oke, di sini. Kemudian di sini juga ada beberapa tautan yang bisa teman-teman baca juga. Intinya adalah bagaimana teman-teman bisa memanfaatkan apa yang disampaikan atau apa yang disajikan di sini untuk mendukung belajar teman-teman semuanya. Di sini ada bagian rangkuman materi setelah forum diskusi, di bawahnya ada rangkuman materi. Dan di sini adalah tugas yang harus teman-teman selesaikan untuk pertemuan pertama. Nanti setiap pertemuan tugasnya akan ada di bagian bawah sendiri. Ini untuk tugas pertemuan pertama, teman-teman diminta untuk menjawab ini kemudian submit. Nah, nanti semuanya sama. Di bagian bawah ini juga ada beberapa tautan. Di sini nanti ada setiap pengumuman akan disampaikan di pengumuman terbaru. Oke, nanti teman-teman bisa sering-sering masuk ke web ini untuk belajar. Oke, kemudian setelah selesai kegiatan inti, kemudian selesai mengerjakan tugas dan juga mengerjakan berdiskusi, teman-teman bisa mengerjakan latihan soal. Langsung aja diklik di bagian sini. Kemudian nanti akan diarahkan ke quizzes, tinggal teman-teman kerjakan soal yang ada di sana. Nah, seperti itu, hampir sama di pertemuan kedua, ketiga, itu semuanya sama.
Dan setiap pertemuan juga ada target tugas yang harus teman-teman kerjakan di bagian bawah tadi. Nah, seperti itu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya.